Di saat malam mencapai puncaknya, rahmat Allah turun mendekati hambanya yang terjaga, memberikan peluang bagi hati yang tulus untuk bersujud dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di tengah malam, tepatnya sekitar jam 3 pagi, tanpa alasan yang jelas? Sebagian mungkin merasa bingung, bahkan bertanya-tanya, ya apa makna di balik kejadian ini? Waktu seperti ini seringkali kita abaikan, dengan menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, tahukah Anda bahwa dalam Islam, waktu ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi? Malam adalah saat di mana dunia menjadi tenang, hiruk-pikuk kehidupan seolah berhenti, dan suasana mendukung kita untuk merenung serta mendekat kepada Sang Pencipta. Khususnya pada jam-jam tertentu, seperti sepertiga malam terakhir, ada hikmah luar biasa yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjanjikan bahwa pada waktu ini, doa-doa akan lebih mudah diijabah, ampunan dosa akan diberikan bagi mereka yang memohon, dan rahmat-Nya melimpah bagi siapa saja yang mengharap. Ketika kita terbangun tanpa sebab di jam ini, itu bukanlah suatu kebetulan. Sebaliknya, ini mungkin menjadi tanda yang halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah panggilan agar kita bangkit dari tidur dan melibatkan diri dalam ibadah malam. Di waktu yang penuh berkah ini, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengannya, membersihkan hati, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makna spiritual dan hikmah di balik fenomena terbangun di jam 3 pagi. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Allah kepada kita? Bagaimana kita dapat memanfaatkan momen tersebut untuk kebaikan diri dan hubungan kita dengan Sang Khalik? Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita refleksikan hal ini dengan hati yang tulus dan terbuka. Bisa jadi, Allah sedang memberikan kita peluang yang begitu besar untuk meraih pahala yang tak ternilai harganya. Maka, jangan sia-siakan waktu ini hanya dengan kembali memejamkan mata. Tetaplah bersama kami hingga akhir pembahasan, karena akan ada banyak pelajaran dan hikmah yang mungkin dapat mengubah cara kita memandang malam, khususnya jam-jam sepertiga terakhir. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menjalankan kebaikan di waktu-waktu yang penuh berkah ini. 1. Waktu mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat istimewa dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Hr. Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa pada waktu tersebut, doa memiliki peluang besar untuk diijabah. Ketika seseorang terbangun pada waktu ini, itu adalah kesempatan emas untuk mengajukan segala harapan, keinginan, dan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. 2. Pertanda hidayah dari Allah. Bangun tanpa sebab pada jam 3 pagi bisa jadi merupakan salah satu bentuk hidayah dari Allah. Hidayah ini merupakan undangan halus agar seorang hamba mendekat kepadanya melalui ibadah. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan duniawi hingga melupakan kewajiban spiritual. Allah mungkin mengingatkan kita dengan cara yang lembut, yaitu membangunkan kita di waktu yang penuh berkah ini. 3. Kesempatan untuk salat tahajud. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan salat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra 79. Salat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat mulia. Ketika terbangun pada waktu ini, jangan abaikan kesempatan tersebut. Bahkan jika hanya sempat melakukan 2 rakaat, itu sudah sangat bernilai di sisi Allah. 4. Waktu pengampunan dosa. Sepertiga malam terakhir juga dikenal sebagai waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilakan siapa saja untuk memohon ampunannya pada waktu ini. Bagi seorang hamba yang merasa terbebani oleh dosa, waktu ini adalah momen terbaik untuk bersujud, menangis, dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tanda hati yang gelisah. Dalam Islam, bangun di tengah malam dengan perasaan gelisah bisa jadi adalah isyarat bahwa hati kita membutuhkan ketenangan. Terkadang kegelisahan ini adalah akibat dari dosa-dosa yang belum diampuni, atau karena kurangnya ibadah kepada Allah. Dengan memanfaatkan waktu ini untuk berzikir dan memohon petunjuk, Allah akan memberikan ketenangan hati yang luar biasa. 6. Pengingat untuk mengingat Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memberikan pengingat kepada hamba-Nya dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan membangunkan kita di waktu malam. Ini adalah tanda bahwa Allah masih sayang kepada kita dan menginginkan kita untuk mengingatnya lebih sering. Jangan sia-siakan pengingat ini dengan kembali tidur. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk merenung, berzikir, atau membaca Al-Quran. 7. Keutamaan beristighfar. Waktu menjelang subuh atau sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur." Quran Surat Ali Imran, 17. Istighfar bukan hanya memohon ampunan dosa, tetapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mereka yang rutin beristighfar di waktu ini, Allah menjanjikan ketenangan, kemudahan dalam urusan, dan keberkahan dalam hidup. 8. Momen evaluasi diri. Terbangun di tengah malam juga bisa menjadi momen untuk introspeksi. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk sering mengevaluasi diri, mengingat apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan berusaha memperbaiki kesalahan. Dalam heningnya malam, kita dapat merenungkan apa yang telah kita perbuat, memohon ampun, serta berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa waktu ini penting? Sepertiga malam terakhir bukan sekadar waktu biasa. Ini adalah waktu yang diberkahi, di mana Allah mendekatkan dirinya kepada hamba-Nya. Waktu ini memberikan kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah, membersihkan hati, dan meraih ketenangan jiwa. Jika kita terbangun tanpa sebab, anggaplah itu sebagai panggilan dari Allah, bukan sekadar kebetulan. Menggunakan waktu ini untuk beribadah bukan hanya menambah pahala, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan emosional. Hati yang sebelumnya gelisah akan menjadi tenang, dan pikiran yang kusut akan kembali jernih. Bangun jam 3 pagi tanpa sebab memiliki makna yang sangat dalam Islam. Ini adalah momen spesial yang disediakan Allah bagi hamba-Nya untuk meraih berkah, rahmat, dan ampunan. Jangan sia-siakan waktu ini, karena siapa tahu, doa yang Anda panjatkan di waktu ini adalah doa yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Bangun di tengah malam, terutama pada jam 3 pagi, adalah sebuah momen yang istimewa dalam perspektif Islam. Waktu ini bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sebuah peluang berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Di dalamnya terdapat kesempatan untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, memohon ampunan, dan meraih ketenangan jiwa. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, momen ini bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat dan motivasi untuk kita semua agar lebih memanfaatkan waktu dengan bijak, terutama pada malam hari. Jangan lupa untuk terus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbanyak amal kebaikan. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah, dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.